melaksanakan kebaktian kebangunan rohani di wilayah 1, walaupun melalui aplikasi Zoom, yang kita mulai dari hari Selasa tanggal 18 hingga pada hari Sabat ini sebagai hari terakhir di dalam seri kebaktian kebangunan rohani yang kita sudah rencanakan. Kiranya semua firman Tuhan yang sudah dikumandangkan itu boleh mengangkat iman kita. Kita boleh semakin setia kepada Tuhan. Bahkan boleh mempersiapkan kita menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Judul firman Tuhan bagi kita pada siang Sabat ini adalah pengharapan yang mulia di tengah pandemi. Sebelum COVID-19, kata pandemi masih jarang kita dengarkan. Tetapi setelah coronavirus mewabah, maka kata ini semakin sering kita dengar. Karena kata ini selalu dirangkaikan bersama dengan COVID-19. Sesungguhnya apa itu arti daripada pandemi? Kalau kita baca di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pandemi itu adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi geografi yang luas. Dan sedangkan menurut WHO, terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban secara serempak di berbagai negara. Jadi, baik di Kamus Bahasa Indonesia, baik oleh WHO, arti daripada pandemi ini pada hakikatnya adalah sama. Di mana ada wabah, menyerang banyak orang, korban, dan itu terjadi serempak di waktu yang bersamaan, di wilayah yang luas, di berbagai negara. Itulah sebabnya COVID-19 juga digolongkan sebagai pandemi. Karena COVID-19 hampir ada di setiap negara dan banyak korban oleh karena COVID ini. Menurut WHO, ada beberapa pandemi yang sudah pernah terjadi. Antara lain, ada pandemi cacar, ada pandemi campak, ada tifus, ada flu Spanyol, ada Black Death, ada HIV atau AIDS. Dan tentunya yang terakhir adalah yang sedang mewabah sekarang ini, yang sedang kita alami sekarang ini, yaitu COVID-19. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang sering kita saksikan, bahkan mungkin bisa kita perhatikan di lingkungan kita, sesungguhnya COVID-19 banyak menyusahkan manusia sekarang ini. Banyak membawa penderitaan untuk manusia sekarang ini. Oleh karena COVID ini, kita dibatasi mengadakan perjalanan. Oleh karena COVID ini, kita dibatasi berkomunikasi dengan sesama. Oleh karena COVID ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, hilang mata pencaharian, bahkan banyak yang ditimpa oleh penyakit. Begitu juga banyak yang meninggal oleh karena COVID-19 ini. Sungguh membawa kesusahan, membawa penderitaan, membawa duka yang sangat dalam. Saudaraku,
walaupun COVID ini membawa penderitaan yang sungguh dalam bagi manusia sekarang ini, tetapi sesungguhnya masih ada COVID yang sudah pernah terjadi di atas dunia ini, yang oleh WHO tidak pernah mereka mencatatkan di dalam rekod mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun WHO tidak mencatatkan, tetapi pandemi ini boleh kita temukan di dalam Alkitab, karena di sana ada dicatatkan kejadiannya. Pandemi ini terjadi di seluruh dunia. Tidak ada yang tidak dipengaruhinya. Tidak ada yang tidak memiliki dampak oleh karena pandemi ini. Bahkan pandemi ini terjadi di sepanjang zaman sampai sekarang ini. Bahkan ia akan terjadi sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan pandemi ini tidak hanya berpengaruh kepada manusia, tetapi juga kepada tumbuh-tumbuhan. Begitu juga berpengaruh kepada binatang atau makhluk hidup lainnya selain daripada manusia. Saudaraku, pandemi ini adalah pandemi penyakit dosa. Penyakit dosa yang membawa kepedihan, kesusahan, penderitaan yang terjadi, yang dialami oleh semua manusia yang pernah lahir di atas dunia ini. Ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, Allah berkata kepada manusia itu, Ia katakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah begitu jelas memberikan sabdanya, mengatakannya kepada manusia itu, kepada Adam dan Hawa, bahwa apabila kamu memakannya, kamu akan mati. Tetapi ketika setan melalui menyaruh kepada ular, datang menemui Hawa di Taman Eden. Di dalam Kejadian 3 ayat 4 sampai 5 dikatakan, ular berkata kepada perempuan itu, atau kepada Hawa, dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudaraku, ketika setan menyampaikan perubahan ini kepada Hawa, setan menggambarkan bahwa mereka bila mana memakan buah itu akan terjadi kemuliaan yang lebih daripada kemuliaan yang sedang mereka miliki pada saat itu. Mereka akan semakin sempurna di dalam penciptaannya. Mari kita perhatikan ayat ini. Ada 3 perubahan yang dikatakan oleh setan apabila manusia itu memakan buah larangan itu. Yang pertama dikatakan,
mata mereka akan terbuka. Tetapi benarkah setelah mereka makan buah baru mata mereka terbuka? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya sebelum mereka makan buah itu, mata mereka sudah terbuka. Mereka bukan buta. Allah mengatakan mereka diciptakan dengan sungguh amat baik. Sungguh sempurna. Termasuk mata mereka sempurna diciptakan Allah. Bukan setelah makan buah baru mereka terbuka matanya. Justru ketika mereka mau menuruti perkataan setan itu, sejak mereka memakan buah itu, mereka bukan bertambah mulia, tetapi justru kehidupan mereka merosot. Kemuliaan yang ada di dalam diri mereka hilang. Dan oleh karena hilang kemuliaan yang ada pada diri mereka, itulah sebabnya mereka melihat bahwa diri mereka sedang telanjang. Perubahan yang kedua yang dikatakan oleh setan, dikatakan bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Benarkah manusia itu menjadi seperti Allah setelah mereka makan buah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum mereka memakan buah itu pun, bahwa sesungguhnya mereka sudah seperti Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu mengartikan jika mereka menurut gambar Allah dan rupa Allah diciptakan, bahwa mereka adalah seperti Allah. Kembali saya mau katakan, ketika mereka memakan buah itu, sesungguhnya mereka bukanlah bertambah mulia. Justru mereka setelah memakan buah itu, mereka tidak sama lagi seperti Allah. Karena sudah hilang kemuliaan dari mereka. Karena mereka tidak ada lagi untuk hidup kekal selama-lamanya. Tetapi mereka akan binasa. Yang ketiga, setan berkata kepada mereka bahwa mereka akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kembali menjadi perkataan. Benarkah setelah mereka memakan buah larangan itu, baru mereka mengetahui tentang yang baik dan yang jahat? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia diciptakan berbeda dengan makhluk hidup lainnya adalah di dalam mental mereka. Perbedaan di dalam pikiran mereka. Dan perbedaan itu adalah perbedaan tentang mengetahui tentang baik dan jahat. Dan kemampuan untuk melakukan yang baik itu. Saudaraku, timbul satu pertanyaan. Kalau semuanya itu sudah ada di dalam diri mereka, perubahan yang dikatakan setan itu akan ada di dalam diri mereka ketika mereka memakan buah itu sudah ada di dalam diri mereka. Timbul satu pertanyaan. Kalau begitu, mengapakah manusia itu mau mendengarkan perkataan setan dan menuruti kehendaknya memakan buah itu? Saudaraku, satu-satunya jawabannya adalah karena mereka tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena mereka tidak puas dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, menjadi pelajaran bagi kita. Agar kita lebih berhati-hati di dalam perasaan tidak puas terhadap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Agar kita terhindar dari perasaan tidak puas dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Perasaan yang sama inilah yang membuat Lucifer jatuh ke dalam dosa. Perasaan yang sama inilah membuat Lucifer menjadi binasa. Yang walaupun dia sudah diciptakan begitu mulia, memiliki kedudukan yang tinggi di surga, dialah yang paling mulia di dalam ciptaan. Tetapi itu pun tidak memuaskan hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan puas atau tidak puas tidak hanya timbul di dalam manusia yang kurang di dalam kehidupannya, tetapi biar kaya, biar miskin, perasaan tidak puas bisa menghinggapi semua orang. Dan melalui firman pada siang ini, mari kita menghindarkan diri dari perasaan tidak puas, karena perasaan tidak puas akan dapat menuntun kita meragukan Allah, akan dapat menuntun kita untuk tidak percaya kepada Allah, akan dapat menuntun kita untuk mau melakukan apa yang dikehendaki oleh setan. Bahkan itu akan dapat membuat kita binasa selama-lamanya. Janji perubahan itulah yang membuat Hawa mau menerima ataupun melakukan apa yang dikatakan oleh setan, dan dia pun mengambil buah itu dan memakannya. Dan sejak itulah mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka berada di dalam suasana yang penuh dosa. Dan di dalam Roma ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Sampai pada titik itu, keadaan manusia itu, mereka dalam kondisi tanpa pengharapan. Mereka sedang berada dikuasai oleh maut. Kematian kekal adalah menjadi bagian mereka. Tetapi puji Tuhan, karena walaupun manusia itu sudah mengkhianati dia, walaupun manusia sudah memberontak kepadanya, tetapi Allah tetap mengasihi orang yang berdosa itu. Itulah sebabnya Allah memberikan satu pengharapan yang mulia kepada manusia itu. Ketika mereka mengalami ancaman kebinasaan oleh karena dosa, Allah memberikan pengharapan kepada mereka. Dan inilah Injil yang pertama yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada manusia di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudaraku, makhluk hidup, jika kepalanya sudah diremukkan, pastilah mereka tidak akan bertahan untuk hidup. Itu artinya ia sudah dikalahkan, ia sudah akan dibinasakan. Dan dia tidak akan berkuasa lagi di dalam hidup manusia yang telah mengalahkannya. Itulah sebabnya di dalam Roma 6 ayat 23, ayat yang tadi hanya terputus, kita akan baca dengan lengkap. Dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Maut akan tidak berkuasa atas kehidupan setiap orang. Bahkan mereka akan memperoleh hidup yang kekal
bila mana mereka menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Janji itu, janji yang mulia yang diberikan Allah itu kepada manusia itu, setelah 4.000 tahun, akhirnya terwujud. Lahirlah seorang bayi ajaib, bayi yang akan menyelamatkan dunia ini. Di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hanya melalui Kristus Tuhan, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, inilah yang menjadi juru syafaat yang memberikan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di luar nama ini, tidak ada keselamatan. Di luar nama ini, tidak ada yang memberikan hidup kekal. Itulah sebabnya, bersyukurlah kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat tadi, ketika dosa berkuasa, maut menjadi bahagian manusia itu. Tetapi ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Syafaatnya, menerima Isa Al-Masih menjadi Juru Syafaatnya, maka kuasa maut itu tidak berkuasa lagi bagi mereka. Karena Kristus Yesus sudah menggantikan, sudah menebus mereka, yang seharusnya mereka yang binasa, tetapi Yesus mengambil kebinasaan itu menjadi miliknya, dan hidup kekal yang dia miliki itu diberikan menjadi milik setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, ayat tadi mengatakan bahwa setan atau yang diremukkan kepalanya itu juga akan meremukkan tumit orang yang meremukkan kepalanya itu. Keturunan manusia itu. Itulah sebabnya Yesus yang sebagai juru syafaat kita itu mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak kesusahan ketika dia menanggung dosa-dosa kita. Ia dihina, ia dicaci, ia diolok-olok, mukanya diludahi, ia dipukul, ia dianiaya, bahkan ia rela mati di bukit Golgota oleh karena menebus dosa-dosa kita. Yohanes 19 ayat 16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus mati disalibkan oleh karena menanggung dosa saudara dan saya. Dan ketika kematiannya disalib, di sanalah dikalahkan kuasa dosa itu, di mana dosa itu tidak berkuasa lagi kepada setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Syafaatnya. Itulah sebab dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut sudah dikalahkan. Maut tidak berkuasa lagi. Hai maut, di manakah sengatmu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
tidak ada lagi maut bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan ketika itu terjadi, Yesus pun akhirnya mati, dikuburkan, tetapi ia bangkit kembali. Dan setelah ia bangkit kembali, ia pun naik ke surga. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus juga memberikan janji yang mulia kepada kita semua. Walaupun kita sedang mengalami pandemi COVID-19 pada saat ini, ia lagi memberikan janji yang mulia untuk menjadi milik kita sekarang ini. Apa janjinya? Bahwa dia akan datang kembali, datang kedua kali ke atas dunia ini untuk menjemput saudara dan saya untuk dibawa ke dalam kerajaan surga. Di dalam Yohanes, maaf tertutup slide-nya, saya lupa apakah ayat Yohanes 13. Yohanes 14 ayat 1-3. Iya. Yohanes 14 ayat 1-3. Oke, terima kasih. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, Yesus memberikan pengharapan yang mulia ini. Ia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Gak bisa, Bang. Kenapa jadi enggak aktif? Apa tadi? Saya baca sekali lagi. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Sekali lagi saya baca, Yesus berkata, aku akan datang kembali. Supaya bagaimana? Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah yang menjadi pengharapan yang mulia bagi kita pada sekarang ini, di mana Yesus berjanji bahwa Dia akan kembali menjemput kita agar kita boleh bersama-sama dengan Dia. Ketika Yesus menceritakan bahwa Dia akan kembali menjemput umat yang percaya kepadanya ke atas dunia ini, murid-muridnya datang mendekat kepadanya. Di dalam Matius 24 ayat 3 dikatakan, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Katanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Tentunya tanda kedatangan dan kesudahan dunia itu adalah peristiwa yang bersamaan. Perhatikan, ada dua pertanyaan dari murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus bertanya, bilakah itu akan terjadi? Kapan itu akan terjadi? Dan apa tanda kedatanganmu? Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak pernah memberikan tanggal, waktu, bulan, atau tahun kedatangannya. Yang Dia berikan adalah tanda-tanda kedatangannya.
Ada banyak tanda-tanda kedatangannya. Tetapi saya hanya mau membawakan satu tanda yang berhubungan dengan COVID-19. Pandemi yang sedang kita alami sekarang ini. Di dalam Lukas 21 ayat 11 dikatakan, di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Saya baca sekali lagi. Salah satu tanda yang diberikan Yesus menjelang kedatangannya adalah di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. COVID-19 itu adalah penyakit sampar. Penyakit menular. Dan itu terjadi di berbagai tempat. Hampir semua negara yang ada di atas dunia ini. Itulah sebabnya, jika saudara menyaksikan COVID-19, ingatlah bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Karena itu adalah merupakan tanda-tanda kedatangannya. Bila mana saudara menyaksikan ada yang sakit disebabkan oleh virus corona, sadarlah bahwa waktunya sudah singkat, bahwa waktunya sudah akan segera datang. Dan persiapkanlah dirimu. Mari kita mempersiapkan hati kita, menyongsong dia di awan-awan, karena dia akan segera datang. Jika ada yang meninggal di sekeliling kita yang disebabkan oleh COVID ini, ingatlah itu adalah amaran bagi kita bahwa dia akan segera datang menjemput kita. Mari kita mempersiapkan diri kita agar ketika ia dapat datang, kita akan diangkat bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memperhatikan peristiwa yang terjadi ini. Karena peristiwa ini hampir bersamaan dengan ditandatanganinya Undang-Undang Hari Minggu di Amerika. Yang artinya, bila mana undang-undang itu sudah ditarafkan, bahkan dipaksakan, itu artinya tidak lama lagi Yesus akan datang untuk menjemput saudara dan saya. Mari kita bersedia untuk naik ke surga, meninggalkan segala perkara yang ada di atas dunia ini. Perkara yang selalu menyusahkan dan menyakitkan, membawa penderitaan yang begitu dalam kepada setiap orang. Saudaraku, sadarlah, waktunya hampir habis. Hampir tiba, digambarkan oleh firman Tuhan. Dia sudah berada di balik pintu, yang ketika dibuka, segera sudah akan tiba waktunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini tidak ada kepastian hidup. Tidak ada kedamaian. Selalu ada kesusahan, bahkan kematian. Tetapi walaupun dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kematian, penyakit, bala, dan segala keluh kesahnya, namun Allah peduli dengan kita. Allah peduli kepada orang-orang yang akan diselamatkan. Itulah sebabnya ia akan mengakhiri semua penderitaan di dunia ini. Ia akan mengakhiri semua yang ada di dunia yang penuh dosa ini. Matius 24 ayat 33. Jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Dan Yesus akan segera datang menjemput saudara dan saya. Saudaraku, kemanakah ia akan membawa kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mencatatkan, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Dikatakan di dalam Matius 5:12, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Tuhan sudah menyediakan upah setiap orang yang setia kepadanya di dalam kerajaan surga. Dan Raja itu akan berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Allah sudah menyediakan
kerajaan bagi saudara dan saya. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia. Berapa lama? 1000 tahun lamanya. Mereka berkerajaan di dalam kerajaan surga. Setelah 1000 tahun berkerajaan di dalam kerajaan surga, kita juga akan kembali ke dunia ini. Tetapi dunia ini semuanya telah dibaharui. Dunia ini sudah diciptakan kembali. Dan kita akan turun bersama-sama dengan Yesus. Dengan Yerusalem baru. Yang semuanya tidak ada lagi pengaruh dosa di dalamnya. Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dan Allah yang berhias. Dan dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wahyu 21 ayat 3, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Selama di dunia baru. Dunia yang sudah diciptakan kembali. Di sana tidak ada lagi pengaruh dosa. Kita akan hidup bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Yesus Kristus yang mengasihi kita itu. Kita akan hidup berbahagia. Kekal selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Atau ratap tangis. Atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis. Jernih seperti kristal. Temboknya terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Bagaikan kaca murni. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hingga pada saat ini. Kami belum pernah memiliki emas. Dan saya tidak tahu berapa banyak kita yang mengikuti kebaktian ini. Yang selalu menginginkan emas ada di dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nanti emas itu adalah menjadi jalan kita. Karena di dalam Wahyu 21 ayat 21 dikatakan. Jalan-jalan kota itu dari emas murni. Bagaikan kaca bening. Itulah sebabnya jangan pernah menginginkan harta dunia ini. Karena harta dunia ini tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang setia baginya. Wahyu 22:5, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. 1 Korintus 2:9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untukmu, untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang disediakan oleh Tuhan bagi kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita adalah hal yang luar biasa, di mana itu belum pernah kita bayangkan di atas dunia ini. Dikatakan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Apa yang kita angan-angankan di atas dunia ini itu belum apa artinya dibandingkan apa yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya.
Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan pernah gantikan kemuliaan surga, upah yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara, dengan kemuliaan yang ada di atas dunia ini. Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Walaupun kita peroleh seluruh harta dunia ini, jika diri kita, hidup kita binasa, apalah artinya itu dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap berpegang kepada iman kita, khususnya saudara-saudara kami yang baru menerima baptisan yang kudus dan segera akan menerimanya nanti sore dan juga hari Selasa. Peganglah imanmu, karena semua janji ini adalah menjadi milik kita, menjadi milik saudara, bila mana engkau dengan sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yohanes 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Allah sudah pergi ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, dan Dia akan segera kembali datang menjemput kita. Saudaraku, Yesus segera akan datang. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Dia di awan-awan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih Bapa, karena Engkau berkenan bersama-sama dengan kami sepanjang perbaktian. Terima kasih atas janji yang mulia yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami, di mana Engkau akan menebus kami dari dosa, bahkan membawa kami ke surga yang mulia, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami agar pengharapan ini boleh tetap menjadi bagian kami di dalam kehidupan kami, yang menguatkan kami, menuntun kami semakin setia di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Ampuni segala dosa salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk segala berkat dan kasih kemurahan Tuhan yang berikan pada kita pada Sabat yang indah ini. Kita sudah dikenyangkan oleh firman yang dibawakan hamba Tuhan, Bapak Budiman Siregar. Dan untuk memperlengkapi akan firman Tuhan, pada siang hari ini kita akan mendengarkan satu vokal grup yang akan dibawakan dari Jemaat Sukabumi dengan judul Ku Tak Dapat Jalan Sendiri.
Terpujilah nama Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, ku tak dapat jalan sendiri. Inilah sukacita kita sebagai umat-umat Tuhan melalui firman yang sudah kita dengarkan, pengharapan kita dalam Yesus, dan saya kena percaya dan kita semua percaya, kita bisa berjalan bersama dengan Yesus dalam menantikan kedatangan Tuhan. Pada saat yang indah ini kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa bersama-sama untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan kita minta hamba Tuhan, Pendeta Sonis Tumorang, Gembala Jemaat Bukit Jaitun akan memberikan doa berkat bagi kita pada siang hari ini. Kami persilahkan Pendeta. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah, Bapa Semawi, Bapa yang Maha Kasih, yang berkemurahan, yang bersama di Jorga. Pada sahabat ini Tuhan, hati kami bersuka, bergembira. Bila mana kami telah dipuaskan, rohani maupun jasmani kami. Secara rohani kami telah dikuatkan oleh puji-pujian, firman Tuhan, kesaksian. Khususnya Tuhan kami telah dikuatkan dan semakin dikuatkan dengan baptisan yang kudus yang diadakan di Jemaat Sukabumi pada pagi ini. Demikian juga sore nanti di Jemaat Cipanas, Cianjur. Biarlah Bapa, makanan rohani ini akan membuat kami semakin disegarkan. Terlebih khusus Tuhan ketika di jam khutbah ini, Bapak Evangelis Budiman Siregar boleh membawakan bagaimana pengharapan yang pasti bahwa satu tujuan kami bila mana kami setia kepada Tuhan adalah ke surga yang baru. Biarlah kiranya semua berkat-berkat rohani tersebut akan boleh membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Bapa, pada jam ini Tuhan di kebaktian gabungan wilayah 1 ini, kami menyerahkan seluruh elemen, seluruh anggota, dan seluruh tua-tua maupun para gembala jemaat agar boleh bersatu padu untuk mendeklarasikan Injil Tuhan di wilayah ini. Sehingga harapan akan terciptanya pribadi-pribadi yang mendapatkan hal-hal yang baru dalam kerohanian boleh kami dapatkan. Giatkan kami Tuhan dalam penginjilan. Giatkan kami Tuhan dalam perlawatan. Giatkan kami Tuhan dalam persatuan dan kesatuan. Dan biarlah hanya Roh Kudus Tuhan yang menyatukan dan memberkati kami semua. Memberkati seluruh anggota jemaat Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan memberkati mereka dalam berkat jasmani, pikirani maupun rohani. Memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, atau usaha tangan mereka. Khususnya Tuhan memberkati mereka dalam rohani mereka. Bapa, terpujilah nama Tuhan untuk seluruh rangkaian acara KKR yang berakhir pada Sabat ini. Sebentar lagi Bapak, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Untuk itu, pada saat ini, biarlah berkat Tuhan akan menaungi, akan Engkau curahkan, dan akan Engkau limpahkan kepada masing-masing kami. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari wajahnya yang kudus atasmu, dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya atas kita sekalian, dan menanggungkan damai sejahtera. Biarlah kiranya, kasih karunia Allah Bapa melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, hingga Maranatha. Amin. Amin. Baik, terima. Yesus mau datang segera. Yesus mau datang segera.